Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Belajar Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang ada di latihan TKA tingkat SMP. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Menentukan faktor-faktor bentuk aljabar 6x kuadrat dikurang xy dikurang 12y kuadrat. Namun sebelumnya kepada teman-teman kiranya dapat memberikan komentar, mengetik like and subscribe, dan juga bisa share kepada teman-teman lain untuk membantu suksesnya channel YouTube ini. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Soal di atas tadi sebenarnya bentuknya seperti ini. Perhatikan bentuk aljabar 6x kuadrat kurang xy kurang 12y kuadrat. Apakah salah satu faktornya adalah 3x kurang 4y, atau 2x kurang 3y, atau 3x kurang 2y? Oke, itu kalau di dalam soal TKA sebenarnya apakah 3x kurang 4y salah satu faktor dari bentuk aljabar di atas, benar atau salah? Yang kedua, benar atau salah, benar atau salah. Tapi saya rubah menjadi apakah salah satu saya rubah menjadi pertanyaan saja. Apakah salah satu faktornya adalah 3 binomial berikut itu, 3x kurang 4y, 2x kurang 3y, 3x kurang 2y. Oke, mari kita lanjutkan berikutnya. Ini adalah bentuk aljabar yang tadi, 6x kuadrat kurang xy kurang 12y kuadrat. Kita bisa menentukan koefisien dari masing-masing suku. Yang depan A, koefisien dari x kuadrat A adalah 6. Kemudian koefisien dari xy adalah min 1. Karena dalam aljabar 1 itu tidak pernah ditulis. Dianggap sudah tahu xy berarti minus xy itu artinya minus 1 koefisiennya. Dan yang ketiga, yang terakhir, koefisiennya minus 12. Koefisien dari variabel y kuadrat. A sama dengan 6, B sama dengan min 1, C sama dengan min 12. Kemudian kita langkah berikutnya adalah kita cari bilangan bulat P dan Q yang kalau dikalikan hasilnya adalah perkalian koefisien A dengan C. P kali Q sama dengan A kali C, atau 6 kali minus 12 sama dengan minus 72. Kita cari bilangan bulat P dan Q yang merupakan faktor dari minus 72. Dan juga P dan Q tersebut syaratnya kalau dijumlahkan sama dengan minus 1, yang merupakan koefisien dari xy ya. B sama dengan minus 1. Jadi kita cari bilangan bulat yang merupakan faktor dari minus 72 yang kalau dijumlahkan hasilnya minus 1. Kalau kita lihat faktor-faktor dari 72 adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Di sini kita lihat bahwa 8 dan 9 itu kalau dikalikan sama dengan minus 72. Dan yang bilangan bulatnya adalah minus 9 dan 8 ya. 8 atau plus 8 dan minus 9. Jadi kalau plus 8 kali minus 9 sama dengan 72, atau min 9 kali 8 sama dengan 72, dan min 9 tambah 8 sama dengan min 1. Jadi P dan Q itu adalah minus 9 dan 8. Karena hasil kalinya minus 72, hasil penjumlahannya adalah minus 1. Kemudian kita tulis lagi tuh bentuk aljabar di atas, 6x kuadrat kurang xy kurang 12y kuadrat. Berarti
minus XY itu berasal dari minus 9XY tambah 8XY. Ya kan? Ini kan 1 nih. Minus 1 berasal dari minus 9XY tambah 8XY. Kalau disederhanakan menjadi minus XY. Ya, langkah berikutnya baru kita memfaktorkan bentuk aljabar yang baru ini. Oke, berikutnya adalah kita tandai ya, 6x kuadrat dikurang 9xy ditambah 8xy dikurang 12y kuadrat. Ini kita pisahkan menjadi 6x kuadrat kurang 9xy, kita buat dalam salur tanda kurung, dan ditambah 8xy dikurang 12y kuadrat. Nah, kemudian dari pengelompokan ini, kita cari FPB dari masing-masing kelompok. Yang pertama, dari 6x kuadrat dan 9xy, itu FPB-nya adalah 3x. 3x ini merupakan faktor persekutuan terbesar dari 6x kuadrat dan 9xy. Sedangkan yang grup berikutnya, 8xy dan 12y kuadrat, itu FPB-nya adalah 4y. 4y, oke? Sehingga kita bisa membuat bentuk baru dari bentuk aljabar ini yang merupakan bentuk distributif ya sebagai berikut. 3x kali 2x sama dengan 6x kuadrat ya, dikurang 3x kali 3y sama dengan 9xy. Jadi FPB-nya kita letakkan di depan ya, 3x kali 6x kuadrat dibagi 3x, 2x. Kemudian 6x min 9xy dibagi 3x sama dengan 3y. Tambah FPB-nya 4y, 8xy dibagi 4y sama dengan 2x, minus 12y kuadrat dibagi 4y sama dengan minus 3y. Ini bentuk yang baru. Kemudian dari sini kita memperoleh dua binomial. Yang pertama, 2x kurang 3y dikali 3x tambah 4y sama dengan 0. Nah, inilah dua binomial yang merupakan faktor dari bentuk aljabar 6x kuadrat kurang xy kurang 12y kuadrat. Dari sini dapat kita ketahui bahwa pertanyaan, apakah salah satu faktornya adalah 3x kurang 4y? Jawabannya tidak. Yang ada 3x tambah 4y, bukan 3x kurang 4y ya. Ini kan 3x tambah 4y, sementara ini 3x kurang 4y. Jadi jawabannya tidak ya. Oke. Berikutnya kalau pertanyaannya, ini bentuknya ya, bentuk faktor tadi, ditulis lagi 2x kurang 3y kali 3x tambah 4y. Apakah salah satu faktornya adalah 2x kurang 3y? Ya, ini adalah benar ya, karena di sini ada 2x kurang 3y merupakan salah satu binomial yang merupakan faktor-faktor dari bentuk aljabar tersebut. Jadi jawabannya adalah ya. Kemudian apakah salah satu faktornya adalah 3x kurang 2y? Tidak ya, tidak ada. Yang ada 2x tambah 3y, jawabannya tidak. Oke, dan teman-teman dengan langkah-langkah tadi barangkali bisa mencoba latihan ini. Tentukanlah faktor-faktor binomial bentuk aljabar di bawah ini. 6x kuadrat tambah 4xy kurang 3y kuadrat sama dengan 0. Berapa tuh faktor-faktor binomialnya? Kemudian yang nomor 2, 4x kuadrat kurang 4xy kurang 15y kuadrat sama dengan 0. Itu berapa pula faktor-faktor binomialnya? Yang terakhir, 12x kuadrat tambah xy dikurang 6y kuadrat sama dengan 0. Teman-teman bisa mencari faktor-faktor binomialnya dengan mengikuti langkah-langkah seperti yang dikerjakan di atas sebelumnya. Baiklah, kita masuk kemudian ke contoh soal yang lain dalam TK SMP sebagai berikut. Menghitung lebar sungai menggunakan dua segitiga sebangun.
soalnya adalah sebagai berikut. Ini tulisannya ada sebuah sungai, kemudian ada pohon di seberang sana, ada pohon di seberang sini, ada titik Q, ada titik S yang merupakan pohon juga. Ini lebar sungai yang kita cari. Kita menghitung lebar sungai ini dengan menggunakan teknik metode dua segitiga sebangun. Ini soal sebenarnya adalah sebagai berikut ya. Berdasarkan gambar di atas, perbandingan jarak pohon antara PR ini, dan PQ adalah 5:7. Sedangkan jarak pohon RQ, ini RQ, itu adalah 60 meter. Dan jarak pohon QS adalah 48 meter. Lebar sungai tersebut adalah A 170 meter, B 150 meter, C 140 meter, D 120 meter. Mari kita jelaskan penyelesaiannya sebagai berikut. Ini bentuk soalnya, diketahui QR sama dengan 60. Ini ya, QR 60 ya. Kemudian PR tambah PQ, PR bagi PQ sama dengan 5:7. PR per PQ ya, sama dengan 5/7. PR per PQ sama dengan, jadi PR bagi PQ sama dengan 5 bagi, PR banding PQ sama dengan 5/7 dapat ditulis menjadi PR per PQ sama dengan 5/7. Nah, kita ketahui, kita anggap misalnya PQ sama dengan X. Kita anggap panjang dari P ke Q ini X. Kalau panjang jarak dari P ke Q ini adalah X, maka PR itu adalah X dikurang 60. Karena RQ-nya 60 atau QR 60, maka PR adalah X kurang 60. Kemudian ini kita bisa masukkan, kita substitusi ke perbandingan di atas ya, sebagai berikut. PR X kurang 60 per PQ X sama dengan 5/7. Kemudian kita kali silang ya, sebagai berikut. 5 kali X sama dengan 7 kali X kurang 60. Kita kali silang ya, pembilang dengan penyebut sisi yang berseberangan. Kemudian dari sini bisa kita sederhanakan menjadi 5X sama dengan 7X kurang 420. 7 kali X, 7X, 7 kali minus 60, minus 420. Kemudian kita isolasi X-nya ke kiri, menjadi 5X kurang 7X sama dengan minus 420. Kemudian kita sederhanakan menjadi minus 2X sama dengan minus 420. Sehingga X sama dengan minus 420 dibagi minus 2 yaitu 210. Berarti PQ, jarak antara pohon ini ke Q adalah 210 meter. Dari sini baru kita lanjutkan untuk bisa menghitung lebar sungai. Namun sebelumnya kita lihat dulu pelajaran geometri sebagai berikut. Ini ada sebuah segitiga, ya kan? Segitiga tadi kita ambil dari posisi pohon-pohon yang ada di seberang sungai. Kemudian ada lagi, berikutnya ada segitiga satu lagi yang lebih kecil. Nah, kita lihat di sini bahwa ada dua segitiga yang sebangun, tapi tidak sama. Ya. Kalau sama namanya kongruen. Tapi kalau sebangun itu, kalau tidak sama besar berarti sebangun. Apa syarat-syarat sebangun menurut geometri? Jika sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga sama besar, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Itu merupakan sebuah postulat ya. Jadi kalau kita lihat kan ujung segitiga bawah ini pasti sudutnya sama dengan ujung segitiga yang besar, yang merah dan yang biru. Yang atas ini sama-sama siku-siku, yang kiri itu kita nggak bisa menentukannya apakah sama apa besar. Namun dari sebuah
Korolari dalam geometri dikatakan jika dua buah segitiga mempunyai dua sudut yang sama besar, maka sudut yang ketiganya juga sama besar. Yang bisa kita pastikan sama besar adalah sudut yang bawah sama sudut siku-siku. Sementara sudut yang lain kita nggak bisa pastikan, namun berdasarkan korolari geometri, kalau dua sudut segitiga yang siku-siku sama yang bawah ini sama, berarti sudut yang sebelah kiri ini juga sama besar. Kemudian pernyataan berikutnya, jika sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga sama besar, maka sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Itu merupakan teorema side angle side, sisi sudut sisi. Jadi teorema geometri kalau misalnya sudut yang bawah ini sama atau sudut yang siku-siku ini sama, berarti sisi-sisi yang mengapit sudut tersebut sebanding. Oke, di sini sudut siku-siku sama sudut yang bawah ini, maka sisi-sisi yang mengapit sudut tersebut adalah sebanding. Kita terapkan teorema geometri ini pada penyelesaian soal yang tadi sebagai berikut. Ini tadi gambar sungai dan pohon-pohonnya, kita bisa letakkan segitiga biru ini di tiga pohon tersebut, dan ada segitiga merah. Oke, segitiga merah yang merupakan segitiga tadi QRS. Jadi kita kasih titik-titiknya ya. Ada dua segitiga ya, segitiga PTQ dan segitiga QRS. Nih. Dan segitiga biru, segitiga merah sebangun. Berdasarkan pernyataan geometri tadi. Nah, diketahui bahwa panjang RQ 60, panjang panjang PQ tadi dihitung 210. Kemudian panjang QS 48, nah panjang QT itu kita anggap Y, kita belum tahu. Tapi dari teorema side angle side, sudut yang diapit dua buah sisi ini ya, misalnya sudut yang bawah ini yang diapit oleh 60/48 di segitiga merah dan di segitiga biru diapit oleh 210 dan Y, itu bisa kita buat perbandingan sebagai berikut. 48 per 60 itu sebanding dengan Y per 210 berdasarkan pernyataan geometri tadi ya. Bila dua buah sudut yang diapit oleh dua buah sisi, maka sisi-sisinya itu sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Jadi 48 per 60 itu sebanding dengan Y per 210. Dari sini kita bisa cari Y dengan mengalihkan silang. 60 kali Y, 60Y, 48 kali 210 sama dengan 10.080. Sehingga Y sama dengan 10.080 dibagi 60 sama dengan 168. Berarti Y itu sama dengan TQ ya. TQ dari T ke Q 168 meter. Sementara kita tahu tadi SQ 48, TQ-nya 168. Berarti QS TQ itu TQ 168, QS 48. Berarti TS yang merupakan lebar sungai atau ST itu sama dengan ST sama dengan TQ dikurang QS. ST sama dengan TQ dikurang QS. ST sama dengan 168 dikurang 48 sama dengan 120. Berarti lebar sungai adalah 120 meter. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.